Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wal malikul a'lam wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatafatahharna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Al-ayat wal ma'na wallahu a'lam bi muradi. Amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Majlis Ta'lim Al-Hikmah yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah bahwasanya dalam kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan, keimanan dan keislaman yang alhamdulillah dengan kenikmatan tersebut kita masih mampu untuk melangkahkan kaki menuntut ilmu dalam rangka takliman li thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'asalam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini teh kayaknya banyak amat yang hadirnya hari ini. Ya, pada kemana ya? Masih ngantuk. Masya Allah, kemalaman. Masya Allah. Tapi nandur kaca, ada yang ngacak, ngerapet, ada apa lagi itu? Ada yang tidur kali ya. Masya Allah, tapi tidak apa-apa. Ibu-ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ini kelihatannya ibu-ibu yang usianya di atas 50 tahun ke atas. Ya, belum. Ada yang masih belum. Nah, tapi tidak apa-apa karena pasti punya anak perempuan, pasti punya mantu perempuan, pasti punya cucu perempuan. Mari kita sampaikan hasil pengajian kita. Kenapa Ustaz? Karena dalam kesempatan yang berbahagia ini saya ingin ngajinya soal fikih. Ya, soal fikih terutama yang berkaitan dengan darah yang suka keluar dari perempuan. Dari laki-laki mah jarang keluar darahnya, kalau luka tergores baru keluar darah. Hari perempuan tebuku-buku ngeberbel deh. Nah ini pengajian kita, kesempatan yang berbahagia ini ngaji tentang darah perempuan. Kenapa demikian? Dan ini penting sekali, penting betul. Tapi kadang-kadang oleh kita terlewatkan. Terlebih dahulu saya mau tanya, darah yang biasa keluar dari perempuan ada berapa jenis, Bu? Hah? So, ayo, ada darah perempuan ada berapa jenis? Haid, nifas, wilada. Ada bedanya nifas sama wilada apa itu? Betul. Darah yang keluar dari perempuan biasanya ada 3 macam. Darah perempuan. Yang pertama darah haid, yang kedua darah nifas, yang ketiga darah istihadah.
istihadah. Apa darah istihadah nanti kita jelaskan. Kita satu-satu ya. Dari darah haid, darah nifas, darah istihadah. Kalau haid dan nifas itu sudah jelas bisa diketahui. Haid ada waktunya gitu ya. Kalau nifas habis kelahiran, kalau istihadah jangan-jangan ini yang sering kita lakukan, yang sering menimpa diri kita perempuan. Tiba-tiba tidak musim darah, bahkan sedang hamil 2 bulan, 3 bulan. Ini saya angkat pengajian ini 2 hari lalu ada yang konsultasi lewat HP jamaah. Ustadz, saya sedang hamil 2 bulan, tetapi keluar plek hitam. Lalu Ustadz, sayanya wajib sholat tidak? Itu kan ya? Wajib sholat tidak, terus katanya wajib mandi janabah tidak, mandi besar. Ayo, kumaha jawabnya itu? Tanya. Makanya saya bilang ya Allah Karim, mungkin ini harus diangkat ya. Nah, sebelum masuk ke darah istihadah, kita sekarang mulai dari darah haid dulu ya. Sana maknanya. Apa sih yang dimaksud dengan darah haid itu? Ya, ini para ulama menjelaskan yang namanya darah haid itu adalah damun yang kutuhu rahimum ra'atin salimatin andai wasyigores. Yang namanya darah haid itu ibu, darah yang terlepas dari rahim wanita, yang sehat dari penyakit dan sudah bukan anak kecil lagi. Ini adalah yang namanya darah haid. Jadi darah haid itu darah yang lepas dari rahim wanita, bukan karena penyakit dan juga bukan anak kecil lagi. Jadi kalau begitu nanti ada hukumnya ke sana. Kalau anak perempuan batas usia baliknya berapa tahun? Oh sekian tahun, dia keluar darah, ini berarti bukan darah istihadah tapi darah haid. Maka nanti kan kalau dia melaksanakan sholat haram hukumnya. Nanti ada hal-hal yang dilarang ketika orang sedang haid ya. Ini menurut para ulama. Ada lagi yang mengatakan pengertian dari darah haid itu adalah damun jibillatin yakhruju min aqsa rahimal mar'ati, darah yang keluar dari ujung rahim seorang wanita ya, ba'da bulughiha, setelah baliknya perempuan itu. Kalau balik perempuan itu berapa tahun? 9 tahun. Maka kalau dia belum berumur 9 tahun tapi dia keluar misalkan plek atau apa, itu belum termasuk dalam kategori darah istihadah menurut para ulama. Bukan masuk dalam darah haid, tapi masuknya darah istihadah, darah penyakit ya, darah penyakit. Maka hukumnya nanti ada di sananya. Nah, di sini dikatakan ala sabil sihati min ghairi sababin fi awqatin ma'lumatin, bukan karena sebab tertentu, tidak ada sebab apa-apa, tetapi dia dalam keadaan tidak sehat. Ya, artinya apa? Darah haid itu adalah darah yang keluar dari seorang perempuan yang dia sudah mencapai balik dan bukan karena penyakit. Walaupun ibu sudah nenek-nenek, kita sudah usia 40 tahun, kan haid itu ada siklusnya. Misalkan pertanggal berapa kita, tapi kok ini nggak sembuh-sembuh nih haid. Karena ukuran biasanya kan ada ukurannya haid itu ya. Ini sudah hampir sebulan nggak beres-beres, ada aja netes. Maka itu menurut para ulama bukan darah haid, itu masuknya adalah darah istihadah atau darah penyakit. Lalu hukumnya nanti bagaimana Ustaz hukumnya? Maka kita tetap diwajibkan untuk sholat dan kita harus melakukan taharah, pembersihan. Dengan cara apa? Dibersihkan jadian darahnya, lalu kemudian kita tidak wajib untuk mandi janabah. Itu maknanya. Ayo beten sing ditake. Ibu senatnya. Ada Anak nih, tadinya kan KB ya, habis suntik kan 3 bulan sekali suntik. Betul. Terus ya terus-terusan sampai berapa tahun ya, karena akhirnya sekarang kan
berhenti, tapi mennya itu berbulan-bulan. Orang periksa ke dokter katanya ini mah efek dari KB. Terus gimana itu? Nah, berarti kasus seperti ini bukan darah haid, tetapi maksudnya adalah darah istihadah, darah penyakit. Karena biasanya batas waktu dari orang haid itu ada yang 1 hari 1 malam, 3 hari 3 malam, 1 minggu sampai dengan setengah bulan. Kalau lewat dari situ menurut ulama Syafi'iyah, maka itu sudah termasuk darah istihadah. Walaupun tadinya istilahnya dibikin-bikin mas KB ya. Ya itu tetap aja itu adalah darah penyakit namanya. Maka kewajiban dia sama dengan orang yang mukallaf biasa. Apa artinya? Sholat wajib, puasa wajib, bahkan melakukan hubungan suami istri pun itu mah sudah halal hukumnya. Kenapa? Karena itu bukan darah haid. Berbeda kalau melakukan hubungan suami istri dalam posisi haid, itu mendekati perzinahan. Beda ya artinya. Di sini maknanya ya. Jadi sangat jelas kalau darah yang keluar dari rahim seorang perempuan dan itu bukan karena haid, karena haid ada waktu-waktunya menurut para ulama, maka masuk dalam kategori darah istihadah. Nanti kita jelaskan selengkapnya darah istihadah. Kita masuk pertama di darah haid dulu ya. Ada 3 darah itu, darah haid, darah nifas, dan darah istihadah tadi dikatakan di sana ya. Nah ini di dalam Al-Quranul Karim tentang haid ini Allah katakan dalam Qurannya surat Al-Baqarah ayat yang ke-222, di mana Allah katakan wa yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Qul, katakan wahai Muhammad, huwa ada fa'tajilun nisa fil mahid, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh karena itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Ini jelas kan? Maknanya kalau si istri sedang haid maka harus dijauhi oleh suaminya. Dijauhi bagaimana? Ustaz, apa ketidurnya masing-masing? Oh, bapaknya mah tidur di kamar Arab, kalau memang tidur di kamar sebelah, ya hari kuat maka turun. Tapi dijauhi di sini itu adalah tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Itu ke terminalnya ya Bu ya. Kalau jalan-jalannya boleh. Paham nggak Bu dengan kalimat saya? Ya, ini khawatir yang punya anak perempuan gitu ya, ibu-ibu mau masa usia 50 tahun orang baik. Ya. Apa artinya? Yang tidak boleh itu melakukan hubungan suami istrinya. Ya kalau segala macam selain itu silakan, tidak apa-apa. Ini dikatakan dalam firman-Nya tersebut ya. Wala taqrabuhunna hatta yatahurna, sehingga mereka sudah bersih dirinya. Ini adalah landasan bagaimana orang itu haid dalam Al-Quran. Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-222. Ustaz, bagaimana kalau saya sedang haid? Apa yang tidak boleh? Anak saya sedang haid. Apa yang tidak boleh kalau perempuan itu sedang dalam posisi haid? Di sini dijelaskan oleh para ulama. Saya ambil dari kitabnya Ahmad Sarwat. Beliau lulusan dari Mesir, Kairo. Ya, kitabnya terdiri dari 18 jilid, Ibu. Itu kitabnya yang menjelaskan tentang fikih Islam. Nah, ada larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh orang-orang yang sedang haid. Apa? Yang pertama yakni mengerjakan sholat. Jelas Ibu ya? Orang haid dilarang mengerjakan sholat. Wajib dikodok nggak sholatnya? Jawab serentak ya. Jangan-jangan saking rajinnya dikodok baik jadi ustaz gitu mah bukan kurang sholatnya. Nggak wajib ya.
itu mah di kodok juga lebihnya apa ya, orang berlebih-lebihan gitu kalau sedang haid mengerjakan sholat ya. Yang pertama yang dilarang bagi orang yang sedang haid itu adalah mengerjakan sholat. Ada kasusnya begini ya, hukumnya tetap tidak wajib sama sekali. Yang kedua, walaupun dia sholat tapi sedang haid, maka hukumnya haram. Jelas Bu? Jelas kan? Hukumnya haram dan sholatnya tidak sah. Dari mana ini? Ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan An-Nasai, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadisnya bahwa dilarang orang yang sedang haid itu melaksanakan ibadah sholat. Kalau puasanya wajib nggak dikodok? Wajib ya. Kalau puasanya wajib dikodok, tetapi kalau sholatnya dia harus ditinggalkan ya, demikian. Untuk apa? Orang sakit tidak sholat wajib dikodok tidak? Nah ini namanya ya. Kan Allah dalam Quran mengatakan, sholatlah kamu kalau kamu mampu sambil berdiri. Kalau kamu tidak mampu sambil berdiri, sholatlah kamu sambil duduk. Kalau kamu tidak mampu sholat sambil duduk, sholatlah kamu sambil berbaring. Kalau kamu tidak mampu sholat sambil berbaring, sholatlah kamu dengan isyarat. Kalau kamu sudah tidak mampu sholat dengan isyarat, maka kamu tinggal disolatkan. Mati ya. Maka kembali ke persoalannya. Kalau begitu orang yang sakit dia meninggalkan sholat wajib diqadha tidak? Pada dasarnya tidak ada istilah qadha di dalam sholat. Kenapa demikian? Coba lihat, ibu mau berangkat dari sini ke Mekah, sholatnya bagaimana ditempuhnya? Ada jamaah, ya kan? Ada jamaah tahiyat, ada jamaah takdim. Itu saking apa? Saking sholat itu adalah pondasi dasarnya, saking pentingnya. Tetapi kalau sudah kenyataan seperti itu, malah meninggalkan sholat, misalkan si mayit karena sakitnya, maka kata para ulama malah mandar. Wa'ad bi'is sayyi'atal hasanatan tamhuha. Bahkan Rasul katakan dalam sebuah riwayat yang lain, kerjakanlah sholat-sholat nawafil untuk menambah dari sholat-sholat wajib yang kita tinggalkan. Malah mandar. Insya Allah kalau kita diperintahkan, ya, kita ada syariatnya. Maka kalau kita, ya, jangankan orang yang sakit, kita barangkali bu kadang-kadang lagi Ramadan disuruh pok-pok, kita suruh ayo jangan sholat kembali sih, ujungnya mah nggak sholat begitu kan ya. Nah, muhasabah sekarang, muhasabah. Kenapa demikian? Karena itu perlu kita tutup. Tutupnya dengan apa? Maka insya Allah kalau dia sehat kembali, silahkan dia mengqadha sholatnya, atau dia mengerjakan perbanyak sholat-sholat nawafil, sholat-sholat sunnah. Itu maknanya ya Bu Mandri ya. Apa artinya? Kalau orang sakit berarti ketika dia sehat, insya Allah ya, kalau memang dia meninggalkan ya harus ya qadha sholat. Tetapi sebaiknya dalam posisi apapun kita sholatlah walaupun dengan isyarat saja. Makanya kalau ada orang sakit, kita sebagai orang sehat itu berkewajiban untuk mengingatkan, memamu waktunya sholat, beres itu segitu juga. Karena dia sholatnya dengan mengingat waktunya, isyaratnya itu. Maknanya seperti itu. Panas bu ya? Rama berapa ekornya ini yang ngajinya? Kegedean speaker kayaknya ini ngajinya. Masya Allah. Nah ini yang pertama tadi.
Bahkan dikatakan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena yusibuna dzalika panu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalat. Apa artinya? Bagi orang yang sedang haid tadi, Siti Aisyah, siapa Siti Aisyah itu? Istrinya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi. Kalau Siti Aisyah itu putri siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Makanya yang namanya Abu Bakar As-Siddiq itu ya sahabat Rasul, ya mertua Rasul. Subhanallah, nanti dikumpulkan di akhirat begitu bahagia dan bangganya barangkali ya kalau kita dikumpulkan bersama orang-orang terdekat kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, dikatakan di sini karena yusibuna dzalika, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu kami mendapatkan haid, lalu kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat. Jadi lepas tuh enak. Pokoknya nama rukhsah sing pangeran itu hadiah buat para perempuan. Hadiah. Berapa? Engkau ya. Nah, itu artinya. Inilah kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam hadis yang lain, idza aqbalatil haidatu fad'iyya shalat. Kalau kamu mendapatkan sedang haid, maka tinggalkan sholat. Maka nanti ada larangan-larangan yang lainnya. Ya. Ustaz, di sini ada lagi pertanyaannya. Bagaimana kalau masih mendapatkan sebagian waktu sholat? Bagaimana kalau kita masih mendapatkan sebagian waktu sholat? Maksudnya bagaimana Ustaz? Sekarang begini, misalkan sebagian waktu sholat itu awalnya atau akhirnya, ya. Misalkan, nah di sini dikatakan dalam sebuah contohnya, sebagai contoh waktu asar itu jatuhnya pada jam berapa? Taruhlah jam 15 atau jam, saya jadi nggak enak hati, ada apa? Oh gitu, Masya Allah. Enggak sih, ini mah kayaknya Insya Allah enggak. Apa? Penyawak ya? Jangan ada ibu-ibu, saya juga geli ya. Ya Allah, ya Karim. Ternyata seekor penyawak menghilangkan perhatian ibu-ibu sama ustaznya. Astagfirullah. Oke, kita kembali. Bagaimana kalau kita masih mendapatkan sebagian waktu sholat? Maksudnya bagaimana Ustaz? Mendapatkan awal waktu sholat, kasusnya begini misalkan, seorang wanita itu masih suci di awal waktu sholat. Seorang wanita masih suci di awal waktu sholat, lalu mendapatkan darah haid sebelum sempat mengerjakan sholat. Misalkan tadi saya katakan contohnya ya, misalkan paham nggak Bu dengan apa yang saya sampaikan? Ya paham ya. Jadi awal waktu sholat tuh misalkan sholat asar jam 3 gitu tuh ya, jam 3. Tiba-tiba jam 3 lewat 10 menit kita belum sholat, perempuan tuh. Tiba-tiba jam 3:10 keluar. Padahal tadi selagi masih suci kita belum sholat. Ubat ebon baik, ulat gilek baik. Apa masih beda beli? Ya kadang-kadang ini gimana yang dari Cigading di Cigading masa bisa haus deh. Nah, lalu apa yang harus dilakukan? Masya Allah, na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Maka di sini menurut para ulama dia tetap berdosa tidak melaksanakan sholatnya. Berapa? Sering. Nah, kalau itu sudah terjadi pada diri kita sebelumnya, tubuh ilallah taubatan nasuha, bertaubat kepada ya Allah,
kita kan dosa berarti. Tetapi ya kesok mali, aja mengkoten mali ke tobat mengenai obat mali, mengkoten mali. Ini mah berarti bukan taubat. Apa artinya? Ikhtiar. Makanya kenapa Rasul katakan khairul umur as-salat ala waqtiha. Itu kenapa? Karena untuk para perempuan terutama. Ini khawatirnya kita masuk dalam kategori orang yang cepat datang haid, kita belum melaksanakan ibadah sholat. Maka bagi orang-orang yang haid seperti itu, kategorinya dia harus mengkodok sholatnya, mengganti sholatnya, dan itu dosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Ya, itu yang pertama yang tidak boleh dikerjakan oleh orang yang sedang haid itu adalah mengerjakan sholat. Lalu yang keduanya juga dikatakan oleh para ulama, yang kedua haram juga, dimakna tidak boleh bagi orang yang sedang haid kalau dia masih merasa belum suci, belum bersih, melakukan mandi janabah, mandi besar, belum, itu tidak diperbolehkan. Niat kalau mandi biasa mah silahkan, tetapi mandinya dengan niat nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari li istibahati sholati lillahi ta'ala. Kita mah pokoknya wis beres, wis suci gitu. Kita mandi dengan niat itu, padahal waktunya memang masih ada. Waktu haid kita biasanya maksimal 2 minggu. Pasti hari ke-10 kayaknya udah ntar sedikit-sedikit gitu tuh ya. Udahlah mandi aja, kita mah sholat. Nah ini dilarang oleh ulama, tidak boleh kita. Kalau biasanya 2 minggu, ya tunggu saja itu sampai tuntas 2 minggu. Kalau biasanya 10 hari, tunggu tuntas 10 hari. Biasanya 3 hari, ya 3 hari gitu ya. Tapi kalau 3 hari, misalkan kebiasaan udah puluhan tahun, kita 3 hari nih haidnya. Tetapi ini udah seminggu misalkan ya, belum berhenti. Nah maka itu masuk dalam kategori darah istihadah. Ya, kalau biasanya 2 minggu kita dipotong jadi 10 hari merasa sudah suci karena ada plek cuma sedikit-sedikit, udah kita adus. Padahal biasanya udah puluhan tahun kita 2 minggu. Ini karena kita lagi pengen ibadah misalkan, mandi besar, maka ini dilarang oleh para ulama. Kalau niat mandinya itu untuk membolehkan mengerjakan sholat, ya. Tapi kalau untuk mandi biasa mah ya itu mah kalau nggak mandi maka ya beda. Itu boleh silahkan. Yang tidak boleh itu mandi dengan niat mandi janabah, mandi besar. Kita niat padahal belum bersih, maka ini bertentangan dengan kaidah agama. Nah, katuran. Biasanya tuh 1 minggu haid tuh. Iya. Terus barang 2 hari nggak keluar, jadi bersihin gitu. Orang udah bersih mah dapat sehari lagi keluar lagi, itu bagaimana? Nah, itu maksudnya kategorinya. Biasanya 1 minggu. Ini baru dapat 2 hari nggak keluar. Jadi dibersihin. Ya, dibersihin dalam pengertian kita bukan niat mandi besar dulu di sini mah. Dibersihin karena kita geli aja. Itu mah karena kita ingin bersih saja, bukan untuk niat mengerjakan sholat. Kalau biasanya itu adalah seminggu. Itu maknanya. Ya. Bersihnya untuk makan jasa, soalnya ya biasa seminggu, jadi udah nggak keluar 2 hari itu ditunggu nggak keluar lagi, jadi biasa niat itu. Iya. Sholat, terus dapat 2 hari keluar lagi, gimana yang sholat 2 hari itu? Parut tuh, kalau udah seperti itu parut tuh, Allah kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu kan sudah bukan di bawah kekuasaan kita lagi, ya. Maknanya apa yang bisa kita lakukan dengan kasus seperti itu? Maksudnya kalau haidnya misalkan biasanya 1 minggu, ya Bu ya, ini haidnya 1 minggu, lalu kemudian baru 2 hari sudah bersih, kemudian kita udah kayaknya ini bersih, ini bener, gitu ya, mandi saja kita, niat langsung mandi besar kan, awal ghusla tadi, tiba-tiba kita sudah mengerjakan sholat biasa 1 hari itu misalkan, di hari yang keempat ya,
keluar lagi. Nah itu khawatirnya seperti itu. Maka kalau siklusnya biasanya per 1 minggu, kita tahan aja dulu 1 minggu. Itu. Kenapa itu? Jauh amat gitu ya. Kan siklus darah haid itu menurut, apalagi kalau kita pegang Imam Syafi'i ya, itu pasti tidak akan jauh. Kalau biasanya ibu sudah sekian puluh tahun itu 1 minggu, itu pasti siklusnya adalah 1 minggu. Ya, maknanya seperti itu. Di sini dikatakan Asy-Syafi'i dan Imam Al-Hambali mengatakan bahwasanya wanita yang sedang mendapatkan haid diharamkan untuk berwudu dan mandi janabah. Ini dikatakan maksudnya adalah bahwa seorang yang sedang mendapatkan haid dan darah masih mengalir lalu berniat untuk bersuci dari hadas besarnya itu dengan cara berwudu atau mandi janabah, seolah-olah darah haidnya sudah selesai padahal belum selesai. Kita itu sudah masih ada, kita masih kerasa dan kita masih merasakan, waktunya pun belum tuntas. Udahlah saya mau sholat saja, mandi besar. Nah ini tidak diperbolehkan, karena menurut Imam Asy-Syafi'i dan Imam Hambali kita dikatakan sedang haid belum tuntas, belum bersih, maka kalau niatnya untuk melaksanakan sholat menghilangkan hadas besar dan hadas kecil dengan cara mandi besar atau dengan cara berwudu, maka itu tidak diperbolehkan. Jadi harus ditunggu aja. Harus ditunggu dulu siklus haid kitanya, siklus haid kitanya. Ya barangkali kan kita punya perkiraan lah. Ya, perkiraan. Kalau soal haid mah sebetulnya prakteknya mah ibu-ibu lebih paham. Mungkin dari sisi hukumnya ini seperti ini, gitu ya maknanya. Kalau dalam 1 bulan itu 2 kali, biasanya bulan pertama ya. Betul. 1 minggu. Udah bersih, nanti akhir bulan kadang men lagi, itu bersih atau sampai? Itu siklusnya seperti itu terus ya. Kalau enggak sekali-kali. Nah, itu yang paling banyaknya di minggu pertama atau di bulan akhir. Nah kalau begitu berarti darah haid kita itu adalah yang minggu pertama itu, ya. Karena nggak mungkin kalau orang haid 1 bulan itu 2 kali, ya kan? Nggak mungkin. Gitu. Maka untuk ikhtiyat kita lebih hati-hati kita pertama konsultasikan dengan dokter. Berapa? Menggotong bulan itu bulan pertama ketarik ujungnya, akhirnya bulan keduanya diketarik, ya itu mah tetap hitungannya berarti kan hitungan jumlah hari, iya kan? Iya, maknanya kan hitungan jumlah harinya 27 sampai dengan tanggal 5 berarti berapa hari? Ibu apunten ya, saya angkat telepon dulu. Assalamualaikum. Ya. Dari mana ini? Oh, saya lagi acara ya, nanti disambung lagi ya. Iya. Ya nanti aja sih, masih pagi ya. Baik, kita lanjut Bu ya. Tadi sudah jelas tanya. Itu 1 bulan itu Ustaz. Ya, itu dalam 1 bulan. Tetapi ternyata sampai kalau hitungan jadi 2 minggu. Ya, saya baru pertama mendengar ya. Nah, berarti kalau itu kan jelas. Ya, itu darah haidnya jelas. Ya. Sebaiknya itu dikonsultasikan dulu dengan dokter bahwa yang keduanya itu termasuk darah istihadah atau saya itu betul-betul haid. Cuma menurut syariat itu kebiasaan darah haid itu ya 1 bulan ya 1 kali. Itu ya. Adapun yang menggotong itu dihitungnya, menggotong bulan tadi dihitungnya jumlah harinya. Kebiasaan kita kalau haid itu 2 minggu ya 2 minggu itu berarti dimulai tanggal berapapun. Kalau sudah lewat 2 minggu berarti kita sudah dalam keadaan suci, maknanya seperti itu. Ya, ibu-ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama dilarang sholat, yang kedua kita juga kalau dalam keadaan sedang masih haid itu atau kita sedang ngerasakan sedang masih haid,
kita dilarang untuk langsung bersuci. Bersuci di mana dengan niat kita untuk menghilangkan hadas besar atau hadas kecil, baik kita dengan mandi besar ataupun dengan berwudu. Yang ketiganya adalah kita dilarang untuk melaksanakan ibadah puasa. Ya, jadi hati-hati gitu, jangan sampai karena kita masih semangatnya maka tidak boleh. Ya, ini dikatakan dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Alaisa idza hadatil mar'atu lam tusalli wa lam tasum. Apabila manusia atau perempuan sedang kedatangan haid, maka dia tidak diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah sholat dan melaksanakan ibadah puasa. Maknanya itu yang ketiga. Yang keempatnya juga dilarang untuk melaksanakan ibadah tawaf. Barangkali nanti ibu-ibu berangkat umroh gitu ya. Nah, tiba-tiba sedang mau melaksanakan tawaf keluar darah haid, maka di sini dilarang oleh para ulama berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat muttafaqun alaih. Kalau muttafaqun alaih itu berarti hadis diriwayatkan oleh 5 perawi, ya, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Muhammad dan Nasa'i itu meriwayatkan hadis yang sama, sehingga hadis dikatakan muttafaqun alaih. Apa artinya mutlak dan muqayyad? Mengikat kita untuk dilaksanakan secara mutlak bagaimana hukum di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka di sini dikatakan if'ali ma yaf'alul hajj ghairu alla tatufiya bil baiti hatta tathuri, muttafaqun alaih. Lakukan semua yang dilakukan oleh orang yang berhaji ketika sedang haid itu kecuali bertawaf di sekeliling Ka'bah hingga kamu dalam keadaan suci. Maka orang yang sedang haid tidak boleh dia melakukan tawaf. Ada yang dipakai. Itu bagaimana kalau nggak ketahuan istilahnya tawaf udah dapat 3 putaran gitu ya. Betul. Barang akhir-akhir apa namanya udah selesai tuh mau ini gitu. Tinggal 1 putaran lagi lah taruh gitu ya. Iya, kelihatan men gitu, bahkan mau pipis tuh ya kelihatan men gitu. Kerasa. Kalau itu berarti kalau dosa di hadapan Allah tidak, karena itu kan di luar kesepengetahuan kita, betul. Tetapi jangan dilanjutkan lagi, harus sudah saja itu diakhiri kita. Tinggalkan ibadah tawaf kita. Buatan apa malih? Ya, artinya begitu, Bu ya. Kalau memang sedang melaksanakan tawaf 1, 2, 3, 4, 5, 6 pengen pipis, udahlah mau pipis dulu gitu deh. Kita baru dapat 6 tuh ya. Kita ke kamar mandi. Ternyata kalau di kamar mandi nggak tahu itu kalau sedang tawaf mau ke kamar mandinya di mana itu ya. Jauh ya. Nah, ketahuan kita, astagfirullah, ternyata kita ketahuan haid, maka kita dilarang melanjutkannya lagi. Ya, sudah itu dosa nggak harus di hadapan Allah, tidak, karena itu di luar pengetahuan kita. Lalu dilanjutkan jangan, ya jangan, karena Allah melalui Rasulnya sudah katakan kalau kamu sedang haid boleh melaksanakan semua hal-hal yang berkaitan dengan haji, tetapi satu yang dilarang yakni melaksanakan tawaf untuk mengelilingi bait Allah. Maknanya seperti itu. Ya, ini yang berikutnya. Ya, ini yang keempatnya itu dilarang untuk melaksanakan tawaf. Lalu yang kelimanya adalah kata para ulama menyentuh mushaf dan membawanya. Ini kan keseharian kita, Bu ya. Kadang-kadang mah barangkali kita lagi begini aja tiba-tiba ada Quran, barang ingat kita sedang haid. Kalau sedang haid maka kita tidak boleh, di sini dikatakan la yamassuhu illa mutahharun, tidak boleh kita memegang, tidak boleh kita membawa Al-Qur'anul Karim dalam keadaan kita tidak suci. Tidak suci itu baik tidak suci dari hadas besar atau tidak suci dari hadas kecil. Kalau hadas besar itu tadi haid, nifas, ya, dan junub. Haid, nifas, dan junub itu namanya hadas besar. Bagaimana hukumnya? Hadas besar ini baru akan suci kalau kita melakukan mandi besar.
Tetapi kalau hadas kecil itu kita dalam keadaan tidak punya wudu, maka kalau kita berwudu menjadi suci. Ada dua ya hadas itu, hadas besar, hadas kecil. Hadas besar salah satunya adalah haid, nifas, dan junub. Junub itu adalah setelah melakukan hubungan suami istri tetapi kitanya belum melaksanakan mandi besar, maka itu kita sedang berhadas besar. Tidak boleh, haram hukumnya kita memegang dan membawa Al-Quranul Karim. Kadang-kadang itu akhlak kita. Bagaimana kita akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran, bagaimana kita akan mendapatkan manfaat dari Al-Quran, kita akan mudah dalam membaca dan mengkaji Al-Quran kalau kita tidak memelihara akhlak terhadap Al-Quran. Maka Allah katakan melalui Rasulnya, la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh memegang dan membawa Al-Quran dalam keadaan sedang haid. Lanjut boten. Lanjut. Berapa? Oke, haid. Oh, bukan dicekeli katanya. Kurangnya bukan dipegang. Nah, di sini dikatakan. Yang ke berikutnya dulu, masuk ke sini keenam. Keenam itu dilarang melafalkan ayat-ayat Al-Quran. Apa artinya? Ada orang begini, lagi ngaji, kita duduk di sampingnya, ya, kita duduk di sampingnya. Kitanya ikut baca Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Kitanya ngelihat ke situ. Maka menurut sebagian para ulama itu dilarang dalam agama. Orang sedang haid, ada temannya di samping pegang Quran lagi ngaji. Ini kita nih lagi pengajian gitu ya. Kitanya kan nggak pegang Al-Quran, tapi kita ngelihat ke Quran teman kita. Maka Rasulullah katakan, la taqra'ul haidu walal junubu syai'an minal Quran. Tidak boleh, kata Rasulullah, janganlah seseorang yang sedang haid atau junub membaca sesuatu dari Al-Quran. Nah, di konten itu maksudnya, namun adalah merek-mereknya beda. Kalau kita sendirian melafalkan begini, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kitanya tidak melihat tulisan Al-Qur'annya. Itu adalah dzikrullah, zikir, dianggap masuk kategori berdosa tidak? Tidak, malah itu mau mendapatkan pahala berzikir kepada Allah. Ya. Berzikirnya dari Al-Quran gitu ya. Kalau zikir itu kan ingat kepada Allah. Jadi kelihatannya masuk sepele Islam itu, kalau tidak paham akan berbahaya gitu ya. Tapi kalau kita sudah memahami ternyata seperti ini. Ini dikatakan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, la taqra'ul haidu walal junubu syai'an minal Quran. Tidak boleh membaca sesuatu dari Al-Quran. Kalau membaca itu berarti kan walaupun tidak pegang tapi kita melihat hurufnya. Nah itu tadi ngelihat aja ke samping itu tidak boleh. Ya, bukan kita ngeliatin apa-apa coba gitu ya. Tapi ternyata keterangannya seperti itu, ya. Ya ikhtiar kita, hati-hati kita terhadap Al-Quranul Karim, karena orang yang sedang haid itu ternyata ada larangan-larangan yang tidak boleh dilaksanakan. Beda kalau kitanya ngawang, ngapal gitu ya, sambil nonton TV begitu Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Biasa kita tapi ngeliat TV, kita sedang haid. Kalau itu tidak dilarang. Kalau itu, yang tidak diperbolehkan itu membaca. Ya, betul gitu ya Bu ya? Seperti itu ya. Nah, ini dikatakan, ini yang keenamnya yakni melafalkan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Lalu yang berikutnya adalah yang ketujuhnya, masuk ke masjid dan menetap di dalamnya. Makanya kalaupun ibu lagi semangat giroh pengajiannya mah lagi kuat gitu ya, kalau sedang haid mah ya ini mah kalau ibu-ibu pada kelihatan, mungkin ada yang sudah menopause, yang sudah tidak haid itu mah bebas hambatan. Lain lagi, khawatir punya anak mantu, punya kerabat, karib kerabat, dia sedang haid. Kalau kita tahu maka bolehlah dilarang oleh kita. Kenapa? Dilarang seseorang yang sedang haid atau junub masuk ke dalam masjid dan menetap di dalamnya.
ikut pengajian. Kalau ini kan ini mah bukan masjid. Kalau ini mah majelis taklim. Kalau masjid, Ustaz bagaimana kalau musola? Musola itu kan sama. Musola artinya apa? Tempat sholat. Kalau masjid itu adalah tempat sujud. Apa beda sujud dengan sholat? Sama. Ya jangan gegabah. Ada ini mah musola ini katanya. Nah, apa bedanya masjid dengan musola? Oh sama-sama dipakai sholat. Ya kan? Yang dilarang oleh aturan agama yang sedang haid masuk dan menetap di dalam masjid. Sedang junub atau sedang berapa? Nah, ini kuma suul adab terhadap Al-Quran. Oh ngaji sambilan. Nah, bukanlah kurang bagus lah ya akhlaknya. Iya kurang bagus ya. Oke, ya. Lebih baik kita sudah letakkan dulu Al-Quran, kita nonton TV ya nonton TV beres. Berarti jangan sampai suul adab terhadap Al-Quranul Karim ya. Nah itu pertanyaannya bagus sebetulnya. Kadang-kadang kebiasaan kita loh itu pegang Al-Quran memegang gitu. Jamaah, gitu. Masya Allah. Iya kan ya? Ya itu ya yang Maulana itu ya. Yang jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Ternyata ini semua jamaahnya Ustadz Maulana. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, beribun. Kan saya kan memang sedang haid. Iya. Terus tadi malam kan saya ikut mau bulan itu, jadi saya Nah, sudah tahu belum itu hukumnya? Kalau belum tahu, jangankan seperti itu ya. Apapun dalam Islam, kesalahan yang bisa diampuni oleh Allah adalah bijahalah. Bijahalah itu apa Ustaz? Karena ketidaktahuan. tapi ada yang bilang katanya kalau Untuk ikhtiar kita, untuk hati-hati kita, kecuali kalau ibu diamnya di luar, di terasnya. Kalau di dalam nanti lagi lebih baik kita dihindarkan saja. Itu maknanya ya. Kalau di luar itu di empernya nggak apa-apa. Tapi kalau menurut para ulama, selama itu masih biasa digunakan untuk sholat, maka tetap tidak boleh. Tapi kalau terasnya itu tidak pernah, cuma dibikin pakai acara apa-apa doang, bukan pakai sholat, itu silakan. Maksud saya untuk lebih kita ikhtiar, hati-hati dalam melaksanakan ajaran agama gitu ya. Kalau belum tahu mah jangankan seperti itu. Kalau kita nggak tahu misalkan ngebunuh orang itu haram dan tidak diperbolehkan, beda orang kita dikasih racun dan kita nggak tahu dosanya bunuh orang, maka dosa di hadapan Allah. Tetapi kalau sudah tahu seperti itu kita masih melaksanakan, maka itu yang berdosa. Tapi pernah nanya dulu ada Ustaz kalau lagi masuk ikut pengajian musola nggak apa-apa, yang penting nggak mengotori. Nah kalau ada lagi ulama yang penting tidak menetes ya. Mau dari mana mau netesnya? Wong mesti diumpeli pakai celana, bisa pakai rok daulan, nggak mungkin menetes. Maka di sana dikatakan ini dari mana? Firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat sebentar Bu ya. Firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat yang ke-43. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. Ya, junub haid itu kan identik ya, maka mereka tidak boleh dalam keadaan hidup terkecuali sekedar berlalu. Kalau ngelewat saja ya maka aturan, ibu dari sini jalan ke sana, atau mungkin waduh Gusti itu udah jam 12 siang, lampunya masih nyala aja, masuk matiin lampu, balik lagi, itu mah tidak jadi masalah ya. Kalau kita sedang haid duduk diam menetap di sana, maka itu ada ulama yang mengatakan tidak diperbolehkan. Hukumnya kalau kita sudah tahu itu maka haram, tidak boleh ya. Ustadz kalau itu sudah saya lakukan, ya
Artinya berarti itu setelah kita tahu tinggalkan perbuatan itu. Itu saja. Ustaz, ada kok kiai ulama yang menjelaskan boleh, sok mangga aturan kembali ke hati nurani. Kembali ke hati nurani. Tetapi menurut hemat saya, untuk hati-hati kita, ikhtiar kita, maka lebih baik kita meninggalkan perbuatan seperti itu. Maknanya begitu. Jarang ke Banten kan ke masjid berarti ya. Nah, kalau jarangnya saja tidak jadi persoalan. Yang tidak boleh itu duduk menetap diam. Apalagi diniatin nawaitul an a'takifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Saya niat untuk iktikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Padahal sedang dalam keadaan haid, maka itu tidak boleh. Menetap diam di situ dalam jangka waktu tertentu. Kalau cuma lewat saja itu tidak jadi persoalan. Ini dikatakan ya. Kalau sambil lewat itu tidak jadi persoalan. Nah, ini maknanya ya. Masih ada waktunya, Bu? Kalau lagi main baca-baca buku dengan sholat apa gitu. Boleh nggak? Sedang itu ya. Yang penting itu kalau untuk baca buku kan bukan nas Al-Quran ya, buku atau kitab itu bukan nas Al-Quran. Nas Al-Quran itu adalah Al-Quran yang seperti ini, belum ada coretan-coretan sama sekali, belum ada terjemahnya. Tapi kalau saya menyampaikan, kalau kita sedang haid, memegang dan membaca Al-Quran yang sudah ada terjemahnya pun diupayakan kita hindarkan saja ya, kecuali kalau buku-buku biasa itu tidak jadi persoalan. Kalau buku-buku fikih, Ustaz, bagaimana? Di situ banyak ayat-ayat Al-Qur'annya. Lebih baik kita hindarkan saja. Lebih baik kita menjauhinya. Toh nggak lama kok. Lagi dapat dispensasi dari Allah meninggalkan sesuatu perbuatan. Kita tinggalkan saja. Ustaz kesel kalau itu bacanya buku-buku yang tulisan Latin saja. Ya, untuk ikhtiar kita, untuk kehati-hatian kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya. Lalu yang kedelapan, dilarang bagi orang yang sedang haid itu melakukan hubungan suami istri. Ini yang harus kita berikan pemahaman kepada anak-anak muda, kepada anak-anak kita, kepada semua orang yang kita pahami bahwa kita dilarang untuk melakukan hubungan suami istri ketika kita sedang dalam keadaan haid. Sok kita muhasabah, ya be Ustaz siki kita usia 60 tahun, ini males-males aja misalkan. Tapi ingat muhasabah, ya Allah pengen mah misalkan usia 17, 18, 19, 20 sampai 30 Arab lagi haid dari pergi apa ke main mbak wae misalkan. Sekarang kita ingat, sekarang kita muhasabah di hadapan Allah. Kenapa demikian? Karena Rasulullah katakan an Anas radhiyallahu anhu annal yahuda kanat idza hadatil mar'ata fihim lam yu'akiluha faqala nabiyyu isna'u kulla shay'in illa nikah. Maka kalau kamu sedang kedatangan haid, tinggalkan perbuatan itu. Ustaz, wong laki ini tetap baik ngajak-ngajak, tinggalin. Karena kita disuruh untuk taat terhadap suami itu kalau itu tidak melanggar aturan-aturan agama. Kalau melanggar aturan agama, maka wajib kita untuk menolaknya. Ini maknanya, dilarang ya. Makanya Masya Allah, bahkan dikatakan dalam sebuah hadis, kalau kita pernah melakukan seperti itu, maka kita diperintahkan untuk membayar kifarat. Kifarat. Dari mana sumbernya? Ini hadis riwayat Khamsah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi diyati imra'atahu wa huwa haidun qala yatasaddaqu bidinarin aw binisfi dinarin. Orang yang melakukan hubungan suami istri di waktu haid haruslah bersedekah 1 dinar atau setengah dinar. Makanya dalam pengertian ini berarti kita dituntut untuk membayar kifarat. Seni kibayar. 1 dinar itu 1 sok 1 mud. Pitung mud. Pitung mud.
Kalau itu belum kita bayar kifaratnya, ya tunggu nanti di pengadilan Allah. Memangnya apa yang bisa terlepas dari Allah? Oh, semuanya juga dari hal yang terkecil sampai yang terbesar, rekamannya akan diberikan, kita diperiksa. Periksanya itu adalah general check up di rumah sakit, diperiksa. Dan nggak kerasa kita cuma tidur doang, scan, terus diperiksa doang. Barang hasilnya, waduh, ada gambar golong, ada gambar apa, itu ada gambarnya itu. Ternyata itu penyakit kita. Ketahuan, itu saja sudah ketahuan, apalagi nanti di yaumil kiamah Allah melalui malaikat pencatat amal baik, raqib pencatat amal jelek, atid, itu sudah dicatat di sana, maka akan dikeluarkan. Maka kalau itu belum kita kifarati, tunggu saatnya di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa artinya? Ini kita sampaikan, ini kita aji, ini kita pelajari dalam rangka untuk membersihkan diri kita, insya Allah di hadapan Allah, sambil kita bermunajat, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini nasnya jelas, maknanya orang yang sedang haid tidak boleh dia melakukan hubungan suami istri. 2 menit lagi ya. Yang ke-9, dilarang juga orang yang sedang haid itu diceraikan. Nah ini nih ya, kadang-kadang mah wong lanang pun ora paham. Wong lagi haid jerabi ini diceraikan baik. Itu ini mah abghadul halal yang Allah atala, sesuatu yang halal tetapi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tolak, adalah perceraian. Nah, perceraian itu ada tahapannya. Kalau perempuan sedang haid, maka tidak boleh dia ditalak. Di mana apa namanya tolaknya adalah tolak bid'ah, tolak yang salah, karena dia sedang haid. Kalau tidak sedang haid sah saja. Lalu Ustaz, kalau talaknya jatuh enggak? Jatuh tetap. Hati-hati nih, kadang-kadang mau ngelarang pemalas semit. Pokoknya hati-hati. Makanya ibu-ibunya, terutama yang masih muda-muda, hati-hati. Salah semit baik, terus ceraikan kita mau balik ke rumah orang tua kita. Suaminya misalkan ngomong, ya wes ini mereka balik, itu talak itu. Dengan kayak begitu tuh, itu perceraian itu secara syar'i itu. Sementara itu sudah dihitung talak 1. Kalau sudah talak 1 berarti punya jatah 2. Marah lagi, ngomong lagi, wes ini berantem, lu nggak di rumah orang tua sirih, jatuh lagi, berantem lagi, semit maning, ngomong lagi, maka harus turun balik. Barang udah 3 barang hantam-hantaman maning baik, masya Allah, berarti itu kan sudah masuk dalam kategori nah karena sudah ada tadi di sananya. Hati-hati. Laki-laki makanya lagi marah juga jangan sampai. Ya, maknanya apa? Karena harus hati-hati. Istrinya lagi sedang haid, itu juga ada namanya tidak boleh dia. Ini landasannya adalah Quran surat At-Tolak ayat yang ke-1. Silahkan dibuka. Ya, nanti dilihat lagi di atas rumah, dibuka surat Quran surat At-Tolak ayat yang ke-1 tentang tolak bid'i. Wanita yang sedang haid itu tidak diperbolehkan dia ditalak atau diceraikan. Ya, yang terakhir sekali, kadang-kadang kita sering menemukan kasus, saya sering di komplek-komplek, Mak Ustaz, apa benar kalau saya sedang haid tidak boleh memotong rambut, memotong kuku, atau misalkan rambut yang jatuh juga dirawati, nanti dicuci dulu gitu ya. Nah, itu bukan aturan syariah. Ya, tapi untuk hati-hati masuk mangga baik, silahkan saja. Tapi kalau misalkan kita sedang jalan rambutnya rontok, itu tidak wajib untuk dicuci. Tidak, ya itu tidak wajib, ya. Atau kali ini kuku kita lagi sakit, cantengan, ini keselandung bisa terus ngapret, misalkan kuku jempol kaki ini ya. Karena kita sedang haid, nggak mau ngebuang. Kenapa itu tidak dibuang? Saya sedang haid. Itu ngapret ngewir-ngewir gitu jalan misalkan. Saking memikirkan sedang haid sampai ditahan-tahan, kondangan kemana-mana oleh copot gitu. Masya Allah, itu pemahaman yang salah, ya. Makanya silakan dibuang saja, dipotong.
Karena itu kan ada fasadatnya, ada kerusakannya dalam tubuh kita, dihilangkan saja itu. Cuma kalau untuk ihtiyat hati-hati kita, ya potongan kukunya disimpan dulu. Nanti kalau kita sudah suci, ya ikutlah kita bersihkan. Maka aturan, Ustaz saya mau males, dibuang saja, ya nggak apa-apa. Itu juga maknanya seperti itu. Ya kadang-kadang mah itu adalah seperti itu. Ih, mau ngaplek itu ayo bicara. Kenapa ibu itu kakinya? Buku sakit sakit ini deh katanya gitu. Tapi kita lagi hamil. Astagfirullah ustazah. Apa artinya? Ini diperbolehkan dibuang-buang saja silakan. Didahulukan misalkan takut nanti lupa cuci dulu sama kita ya nggak apa-apa. Tidak dilakukan proses pencucian pun tidak apa-apa. Maknanya seperti itu ya. Itu diantara hal-hal yang dilarang oleh wanita yang sedang haid. Darah dari perempuan itu ada 3, darah haid, darah nifas, dan darah istihadah. Apa darah nifas dan istihadah? Nanti dalam pertemuan yang lainnya akan kita lanjutkan. Itu saja bareng. Lagi head ngedengerin bacaan? Ah ya, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Itu kan sudah kita awal, ya Bu ya. At-tahiyyatul mubarakah. Terus kitanya sedang haid, anaknya itu tidak apa-apa. Bahkan kita memperhatikan bacaan anak kita, kitanya sedang haid, kan jauh-jauhan gitu ya. Kita dengar dia, misalkan salah, ya. Misalkan salah, dibenarkan oleh kita, tidak apa-apa. Yang penting kita tidak melihat zatiyah Quran dan kita tidak memegang Al-Qur'annya. Kita sudah kehafal maknanya, tidak apa-apa. Ya, itu maknanya. Itu saja barangkali ibu-ibu sekalian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.